Halo, sahabat Florispedia. Jumpa kembali dengan saya Marusina dalam Kula Babong Florispedia. Ini adalah sebuah program acara baru dari media online florispedia.id. Pada Kula Babong sesi ini, kita akan membahas tentang Badan Pendapatan Daerah dan upaya-upaya terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kita tahu bersama bahwa keberlangsungan dan keberhasilan berbagai program pembangunan di Kabupaten Sika ini sangat ditentukan dari penerimaan sektor-sektor pajak sebagai sumber-sumber pembiayaannya. Salah satu OPD yang bertugas mengurusi hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sika. Seperti apa tugas dari Badan Pendapatan Daerah serta bagaimana upaya dan terobosan yang dilakukan demi meningkatkan pendapatan asli daerah? Mari kita dengar penuturan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sika, Bapak Yosef Benyamin, yang saat ini telah hadir di studio podcast Florispedia. Selamat datang Pak Kaban. Selamat siang datang di studio. Ya, selamat siang. Salam jumpa untuk kita semua. Siap. Pak Kaban, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat ya. Pak Kaban, mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada sahabat Florispedia apa tugas, peran, dan kewenangan dari Badan Pendapatan Daerah? Ya, tugas Badan Pendapat itu melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Jadi upaya-upaya bagaimana strategi agar pendapatan daerah itu bisa meningkat ya dari tahun ke tahun. Itu salah satu upaya kita yang menjadi tugas pokok kita sebenarnya. Jadi tugas kami selain mengelola pajak daerah sendiri, juga mengkoordinasikan seluruh dinas terkait yang mengelola retribusi, baik jasa umum, perizinan tertentu maupun jasa usaha. Oke, Pak Kadis, Pak Kaban, sebagai seorang pimpinan di situ, tugas dan kewenangan Bapak sendiri seperti apa? Salah satu tugas saya adalah melakukan pendataan dan menetapkan potensi pajak daerah. Oke, ya. Dari setiap objek pajak yang harus dikenakan kepada wajib pajak. Pak Kaban, ini kalau kita bicara terkait pendapatan daerah, jenis-jenis pendapatan daerah itu apa saja Pak Kaban? Item-item? Pendapatan daerah itu kan yang kami koordinir secara langsung itu ada dua, itu pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan pendapat lain misalnya pengelolaan kekayaan daerah itu dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. Ya, jadi kami mengkoordinir itu ada dua substansi pendapatan daerah, itu pajak dan retribusi. Kalau pajak daerah itu kami kelola ada kurang lebih 9 jenis pajak berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2003 tentang pajak daerah retribusi. Kalau retribusi ada 3 jenis retribusi, jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu yang dikelola oleh masing-masing OPD teknis ya. Nah, kami yang mengkoordinir keseluruhan untuk melihat progres perkembangan baik setiap bulan, bulan maupun semester sampai tahunan. Pak Kaban, saat ini kan Pemkab telah menetapkan Perda nomor 5 tahun 2023 Betul. tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Apakah dalam Perda ini ada penambahan terhadap dengan objek pajak baru? Kemudian ada penyusunan tarif atau perubahan tarif? Mungkin Pak Kadis bisa jelaskan terkait Perda. Jadi untuk Perda nomor 5 itu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2021 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2022 ya. Iya, iya. Nah, kita di sini menjabarkan dalam bentuk Perda nomor 5 tahun 2023 itu dengan menetapkan pelaksanaan daripada PP 35 itu. Iya. Ada 9 jenis Perda kita itu yang ditetapkan di Kabupaten Sika. Pertama itu adalah Perda Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan yang dulu dikenal dengan PBB. Iya. Kemudian pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang berikut itu adalah pajak barang dan jasa tertentu. Itu meliputi satu, jasa listrik yang dulu itu dikenal dengan pajak penerangan jalan. Iya. Lalu jasa hotel, jasa makan minum, jasa parkir, kemudian jasa kesenian dan hiburan. Ya, dulu tuh masing-masing dibuat dalam bentuk pajak sendiri. Sekarang dimasukkan dalam satu klasifikasi sendiri, yaitu dalam bentuk pajak barang dan jasa. Selain 3 DAT yang saya sebutkan itu ada jasa reklame, ada pajak air tanah, ada pajak mineral bukan logam dan batuan.
kemudian ada pajak sarang burung walet yang merupakan potensi baru bagi kita yang memang selama ini belum tertagihkan atau belum dioptimalkan. Sementara kita memiliki kurang lebih sekitar 31 pelaku usaha walet yang tersebar di seluruh kabupaten Sika. Pak Kadis, terkait dengan salah satu item tadi ada objek pajak baru yaitu pajak sarang burung walet. Untuk di Sika sendiri ini kan pasti pemberlakuannya mulai tahun ini Pak Kadis. Ya, rencananya mulai tahun ini karena sudah Perda kan. Untuk perhitungan besaran pajaknya itu bagaimana Pak Ya Kadis? 10% dari omset penjualan sarang burung walet. Oke, 10%. Ya. Sejumlah pengusaha apakah sejauh ini sudah didata atau Sudah ada dilakukan sosialisasi? pendataan dan memang hampir semua pengusaha belum memahami secara pasti volume penjualan mereka karena mereka juga baru pengusaha baru. Oke. Jadi mereka belum tahu apakah untuk memanen sarang burung walet itu per triwulan Ya, atau semester, itu mereka belum tahu persisnya. Jadi kita sedang melakukan pendekatan, rencana kita akan lakukan sosialisasi juga dengan mereka pengusaha sarang burung walet untuk mengetahui potensinya. Tetapi secara aturan mereka sudah diberikan kewajiban untuk menyetor 10% dari omset penjualan kepada pemerintah daerah berdasarkan perda yang ada. Berarti sudah tahapannya sudah sosialisasi kepada Ya, mereka. ada yang sudah dilakukan pendataan sudah ada. Sekarang tinggal penyampaian informasi bahwa sudah ada perdanya, mereka sudah tahu. Oke. Gitu. Tinggal sekarang bagaimana teknis lapangan yang harus diberdayakan. Pendataan dinas sendiri sudah 31 Pak Kadis. Sudah 31 objek pajaknya. Pak Kadis, untuk pajak air tanah apakah ada peningkatan tarif pajaknya? Dan Pajak air tanah sebenarnya tidak ada peningkatan pajaknya ya, dia tetap dengan 20% ya. Ya. Jadi memang yang sekarang dilakukan oleh pemerintah daerah mestinya salah satu strategi adalah semua pengusaha air tanah itu dipasangkan water meter sebagai alat ukur volume penjualan Di semua pengusaha di air semua tanah. kastana, sehingga kita tidak kepala sakit. Karena kalau tidak kita hanya menerka-nerka berapa sih volume penjualan, dia bisa memberikan data yang tidak akurat. Tapi dengan alat ukur water meter itu tidak perlu tiap bulan orang pergi catat berapa volume yang dijual, itu yang dikalikan 20%. Jadi kewajiban dia harus membayar kepada pemerintah daerah. Sejauh ini sudah ada untuk pengadaan water meter Water meter baru uji coba 15 di 15 titik berarti Pak titik Kadis, ya. Dia kan sekitar 40-an titik. Oke. Artinya untuk para pengusaha untuk yang mengakses air tanah itu memang mereka juga terima baik ini Ya mau tidak inisiatif mau dari karena kalau Badan tidak Pendapatan Daerah ini. penetapan yang dilakukan itu berdasarkan asumsi belaka, Oke. tidak berdasarkan volume penjualan secara legit. Dan kadang-kadang kan misalnya penjualannya volumenya besar tapi mereka melaporkannya sedikit. Ya, jadi itu kan kita tidak tahu karena tidak mungkin setiap hari itu petugas ada di rumahnya pelaku usaha air tanah kan. Minimal kan 1 bulan datang 1 kali. Iya. Ya, jadi itu yang makanya saya mendorong mungkin dalam perubahan anggaran itu semua pengusaha air tanah itu wajib diberikan Water meter. water meter sebagai alat ukur untuk penjualan volume. Pak Kadis, kalau kita bicara terkait pajak mineral, logam dan bukan logam dan batuan. Nah, ini apa saja objek pajak ini? Kemudian sejauh ini Bapenda Sika lihat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak ini seperti apa? Kalau mineral logam yang selama ini dipungut oleh pemerintah daerah belum optimal. Kenapa saya bilang belum optimal? Kenapa yang boleh membayar pajak mineral logam adalah seluruh pengusaha yang menggunakan melaksanakan proyek pemerintah. Ya, betul. Sementara semua aktivitas kegiatan swasta hampir tidak terpantaukan. Makanya kami keluarkan kebijakan baru melalui Pak Bupati meminta agar Dinas Pekerjaan Umum sebelum mengaksesi gambar rap bangunan, dia menghitung berapa volumenya supaya kami tetapkan sebagai nilai pajaknya untuk diberikan kewajiban kepada pengusaha yang bersangkutan untuk membayarnya. Dan selama ini kan tidak. Yang kedua, kita juga menyerukan kepada semua camat dan kepada desa lurah agar menghitung volume pengambilan mineral bukan logam itu di mulut tambang. Sehingga bisa bandingkan antara yang diambil dengan yang dikelola. Artinya Pak Kadis, kalau pengambilan di mulut tambang itu berarti juga akan terkait dengan misalnya
di daerah penambangan kalian C yang belum berizin atau dalam tanda kutip ilegal? Kalau penetapan pajak kan tidak ada kaitan dengan izin. Oke. Izin mesti dia kantongin. Kalau dia tidak kantongin, ya itu dia berurusan dengan Pemerintah dinas lingkungan itu provinsi. Oke. Ketika dia mengambil, maka dia wajib membayar pajak minimal bukan logam. Jadi dia tetap harus membayar. Harus membayar. Dan itu bayarnya di mulut tambang itu Pak Kades. Di mulut tambang itu hanya untuk membandingkan benar volume yang diambil itu sesuai dengan yang dilaporkan. Begitu. Nah, sejauh ini dinas bagaimana nih Pak Kades? Kami sudah Dan Badan berkoordinasi dengan Pendapatan para camat, dengan dinas pekerjaan umum dalam rangka untuk optimalisasi pajak mineral bukan logam, agar dinas pekerjaan umum itu memberikan data dan informasi kepada Badan Pendapatan untuk melakukan penetapan besarnya pajak berdasarkan nilai bangunan yang akan menggunakan mineral bukan logam atau volume yang akan dipakai untuk membangun sebuah gedung. Iya, iya. Selama ini kan kita hanya menjadikan ukuran itu proyek-proyek pemerintah, Proyek pemerintah, yang betul. dikerjakan oleh para kontraktor. Itu mekanismenya terpotong secara sistematis di sistematis. Badan Pengelola Keuangan. Iya, betul. Sementara proyek-proyek swasta tidak pernah terjangkau. Maka saya mengambil kebijakan baru adalah melalui Pak Bupati kita bersurat kepada Dinas Pekerjaan Umum sebelum ACC gambarnya, bagi hidup sebelum AMDAL dikeluarkan, Betul. maka dia mesti harus juga melaporkan kepada Badan Pendapatan berapa sih volume penggunaan mineral bukan logam dari sebuah bangunan itu yang akan kami tetap menjadi kewajiban orang membayar. Jadi Pak Kades, ini antar instansi yang saling terkait ini harus berhubungan dengan baik ini Pak Kades ya? Iya, jadi saya selalu bilang bahwa Badan Pendapatan itu adalah pekerjaan di hilirnya saja. Hulunya itu dilaksanakan oleh OPD-OPD teknis. Oke. Kami tinggal kalau hulunya berjalan baik, kami juga menghasilkan yang baik. Kalau hulunya berjalan tidak baik, kami tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kalau Pak Kades beri semacam kesimpulan sedikit terhadap informasi itu, sejauh ini bagaimana koordinasi antara hulu dan hilir ini? Saya Sudah berjalan baik atau sama sekali belum? Kalau penilaian saya secara personal, saya menyatakan belum berjalan secara baik. Ya. Nah, saya sedang membangun komunikasi itu. Saya kasih contoh satu, misalnya pajak hotel. Ya. Kita punya potensi hotel banyak. Ya, ada sekitar 40-an hotel yang besar-besar. Ya. Kamarnya banyak. Tapi siapa yang datang nginap di kamar itu? Iya. Berapa lama mereka menginap? Dan berapa lama dia menginap? Semakin banyak orang menginap, semakin lama orang menginap, pemerintah daerah mendapat manfaatnya, berdampaknya. Orang membayar pajak hotel. Selain dibayar pajak hotel, dampak berikutnya adalah dia pasti akan lapar dan dia akan mencari makan. Kita mendapatkan pajak makan minum. Tapi kalau event tidak diselenggarakan, saya menginginkan ada pemerintah daerah itu menyelenggarakan sebuah event yang sangat besar, Oke. yang melibatkan masyarakat banyak, orang luar datang, ya. Kemudian event itu juga menggunakan listrik yang banyak supaya pajak listriknya naik. Jadi UMKM dilibatkan menjual makan minum dapat pajak makan minum. betul. Orang sudah ikut event pasti tinggalnya di hotel, kita dapat pajak hotel. Kalau itu tidak dilenggarakan, maka kita Jangan hanya harap, punya ya. potensi saja. Berarti jangan harap bahwa pendapatan Potensi tidak ada, realisasi tidak akan jalan. potensinya tinggi, ternyata Realisasi realisasinya tidak rendah. ada. Oke. Potensi kita tinggi, realisasi bisa tidak. Karena itu termasuk jasa yang kita harus disiapkan. Ya. Dan pemerintah pasti harus aktif dengan itu. Semua dinas-dinas itu diminta untuk bisa melakukan program yang bisa mendatangkan uang. Ada kemungkinan masih ada ego antar OPD. Masih. Kan Pak Bupati selalu menyatakan tidak boleh ego sektor. Tapi juga kan orang berpikir bahwa yang penting saya punya dinas jalan. Kegiatan Iya, jalan tapi jalan di tempat, Iya, gitu kan. iya. Nah, Iya. padahal kita berkeinginan jalan tapi ada Impact-nya. dampaknya untuk pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan ini. Oke. Jadi Pak Kades, kalau misalnya untuk pajak jasa kesenian dan hiburan misalnya itu juga belum ada. Kita Ini kan katain karena minim event tadi Pak Kades. Event tidak ada, hiburannya kan cuma di pop-up doang. Iya betul Pak Kades. Ya, tidak ada hiburan lain. Iya. Kalau event hiburannya mesti harus jelas, ya. Eventnya apa? Iya. Berapa lama? Berapa lama? Iya. Menggunakan karcis atau tidak? Begitu. Iya. Kalau tidak kan kita tidak dapat apa-apa. Oke. Jadi misalnya orang bikin event di Gelora Samador misalnya kan, Iya. eventnya besar, mengundang orang datang nonton, ada karcis masuk, dia bayar karcis hiburan, kita dapatkan duitnya. Iya. Betul. Lalu kalau di luar dia parkir insidensial, dia bayar pajak parkir. Pajak parkir. Ada dampaknya.
lalu event itu menggunakan listrik yang banyak, kita dapat pajak listrik. Oke. Kalau tidak diselenggarakan, adem-adem saja. Pertandingan bola kaki juga hanya begitu saja. Iya betul Pak Kadis, betul. Pak Kaban, untuk pajak barang dan jasa tertentu, ada pajak, ada untuk makanan dan atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan. Ini besaran setiap item pajak ini berapa Pak Kadis? Ya. Dan kepatuhan bagaimana? Kalau untuk pajak hotel itu 10%, pajak makan minum 10%, jasa parkir 10% ya. Kemudian reklame itu 25%. 25%. Kalau hiburan itu terdiri dari ada diskotik 45%, karaoke 40%, klub malam 45%, bar 45%. Lalu mandi uap itu ada 60%. Menu spa itu Sejauh ini sudah ada sauna di sini kan? spa ada, tapi banyak siapa yang mengunjung di sana kalau tidak orang luar. Orang lebih banyak mandi di kamar mandinya sendiri. Pak Kadis, Pak Kaban, untuk pajak makanan dan minuman ini, Pak dari dinas sendiri melihat kepatuhan dari pengusaha restoran misalnya untuk membayar pajak ini bagaimana? Kalau restoran-restoran besar itu sudah agak baik, tapi pengusaha warung makan itu masih ngeles banyak. Oke. Kenapa? Karena mindset yang mereka menjadi mindset atau pikiran dasar mereka adalah mereka sepertinya dibebankan untuk membayar pajak lagi. Padahal sebenarnya pajak makan minum adalah mereka diminta oleh pemerintah menjadi pengumpul pajak sebenarnya. Karena mereka menjadi penyedia jasa makan minum, yang menggunakan jasa mereka adalah orang yang datang makan. Saya selalu bilang begini, kalau orang malas masak di rumah, dia menggunakan makan minum di warung Anda, dia datang selain bayar makanan, dia juga bayar jasa kamu. Jasa yang kamu berikan kepada mereka itu diberikan kepada pemerintah daerah. Kenapa? Karena pemerintah daerah sudah menjalankan kewajiban menciptakan kondisi dan iklim usaha di kabupaten sehingga secara baik. Anda memberi jasa pemerintah itu, mewajibkan kepada pemerintah adalah membayar pajak menggunakan jasa. Orang yang menggunakan jasa Anda itu Anda bayar pajak. Mestinya itu harus dibuka pemikiran dan wawasan orang warung, orang pengguna jasa itu. Pertama adalah kalau menu makannya harus ditulis bahwa menu makan ini harganya sudah termasuk pajak. Itu artinya dia sudah pungut. Oke. Tapi kalau dia menyatakan bahwa menu makanan ini belum termasuk pajak, maka dia akan tambah 10% dari menu makanan itu. Jadi misalnya harga nasi ikan 10.000. Maka kalau dia belum termasuk pajak, maka dia harus minta 11.000. Kalau dia tidak tulis itu, maka ketika orang bayar 10.000, haknya dia cuma 9.000. 1.000-nya pemerintah punya. Nah, ini yang selama ini tidak dibicarakan secara baik, tidak di-share, diinformasikan secara baik, sehingga penyedia jasa makan minum itu merasa terbebani. Nah, ini kami serencana mau kumpulkan semua rumah makan penyedia jasa makan minum per kelurahan. Jadi pecah lebih kecil-kecil lagi sehingga iya. Itu dalam waktu dekat bulan Juni ini kita sudah jadwalkan untuk mengumpulkan rumah makan per kelurahan supaya diberikan penjelasan termasuk juga bagaimana menggunakan EPOS-nya. EPOS itu apa Pak Kadis? Mobile point alat pembayaran portable ya, sistem pembayaran portable dengan. Jadi itu sebenarnya alat perekam transaksi sebenarnya. Iya. Alat perekam transaksi untuk semua transaksi yang terjadi di warung itu. Nah, sebenarnya alat itu sangat membantu sebenarnya EPOS itu. Jadi orang kalau kita kan itu dibeli oleh pemerintah daerah, oleh dinas pendapatan atau badan pendapatan, mereka setiap transaksi yang dilaksanakan di rumah makan itu mereka input di dalam, di dalam alat itu, dan bukti pembayaran yang struk yang dikeluarkan dari alat itu yang dijadikan sebagai bukti pembayaran. Sehingga dia tidak kepala sakit bahwa dalam bukti pembayaran itu sudah terinclude 10% pajak, dan kami sudah langsung membaca bahwa di warung itu ada transaksi. Kalau tidak kan susah membacanya. Sejauh ini sudah berapa rumah makan ini yang kurang lebih terpasang? sekitar 14 yang terpasang. 14. Tapi kepatuhan bagaimana nih Pak Kadis? Belum maksimal. Jadi saya selalu bilang alat boleh canggih, tapi kalau manusianya tidak menggunakan alat itu, lalu Sama kami saja, juga di badan pendapatan tidak pernah melakukan pembinaan pengawasan, ya dia tetap jadi alat, tidak bermanfaat. Oke, Pak Kadis. Pengawasan mesti dilakukan. Ada yang juga disiapkan khusus untuk tiap hari mempelototin alat itu. Ada transaksi tidak di tempat ini yang kita sudah pasang alat. Kalau tidak ada,
kita masih datangin dia, kenapa tidak gunakan alat itu? Kalau amatan dari dinas, dari badan sendiri, ada tidak yang seperti itu masalah-masalah? Misalnya bahwa tidak terinput di M-Pos tadi. Banyak sebenarnya, yang sudah terpasang tidak itu banyak. Makanya kita turun mengumpulkan mereka semua yang sudah disebarkan alatnya, menyampaikan kenapa tidak mau menginput melalui sistem. Ada yang alasannya mereka tidak ada tenaga khusus. Yang kedua, tidak ada pulsa, tapi pegang HP Android. Karena itu kan alasan-alasan untuk Klasik ya. klasik bagi pengeles pajak gitu, penghindar pajak, biasa begitu, dan itu sudah biasa. Mesti harus diberikan pemahaman sebenarnya. Kekurangan di badan pendapatan sebenarnya adalah sosialisasi yang tepat sasaran itu belum. Sosialisasi yang tepat sasaran. Memang ada program sosial tiap tahun, misalnya sosial pajak tiap tahun. Tapi kalau sosial pajak tiap tahun turunnya ke desa, mana ada warung di desa? Atau misalnya pajak itu hanya ke ASN misalnya. Atau ke ASN. Kan mereka kan sudah sadar pajak kan sebenarnya. Mereka sudah sadar pajak, tapi juga banyak ngeles pajak. Ya, makanya PBB 2 ini kan tunggakan terbesar PBB 2. Potensi pajak disikat cuma 2 yang besar loh. Apa itu Pak Kadis? Pajak listrik atau pajak jasa listrik dan pajak bumi bangunan. Oke. Yang lainnya itu ecek-ecekan, recehan. Termasuk pajak mineral bukan logam tadi. Iya. Oke. Karena itu belum dioptimalkan. Kenapa saya bilang? Karena selama ini yang dipungut tuh mineral bukan logam yang digunakan melalui proyek pemerintah. Betul. Bukan swasta. Bukan swasta. Jadi swasta boleh bangun mall dan macam-macam, tidak dipungut mineral bukan logamnya. Kenapa? Karena pada saat ACC gambar tidak dilaporkan kepada pendapatan untuk ditetapkan volume penggunaan mineral bukan logam. Nah, ini yang sedang kita gencar lakukan. Memang pasti orang tidak senang karena sebar pajak, tapi itu kewajiban sebagai negara. Memang sekarang misalnya untuk PBB P2 ya. PBP P2. Ya, jadi pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan. Ya. Ya, yang dulu PBB itu. Iya. Nah, kebijakan yang kami minta Pak Bupati untuk diterapkan adalah memotong dari semua penghasilan PPNS atau ASN. Iya. Jadi TPP-nya dipotong setiap bulan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Kenapa? ASN ini ke dalam undang-undang ASN menyatakan dia sebagai agen perubahan. Iya, betul. Kalau sebagai agen perubahan dia harus membawa panji perubahan. Artinya ASN memberi contoh lah Pak Kadis. Dengan memberi contoh dan suri teladan kepada masyarakat. Bahwa kami sudah bebas loh. Kami sudah bayar. Nah, setelah saya membuat data website Bapenda, kita minta untuk diupdate seluruh tunggakan pajak. ASN itu besar. Ya, kurang lebih tunggakan pajak PBB 2 itu kurang lebih 54 miliar. Tunggakan pajak? Tunggakan pajak. Dan itu lebih besar ASN? ASN itu sekitar 200 juta. 200 juta, oke. Tunggakan pajak besar begitu Pak Kadis? Iya. Untuk ASN lingkup pemerintah daerahnya sekitar 200 juta. Itu potensi atau memang tunggakan Pak Kadis? Tunggakan. Yang dari tahun ke tahun, mulai tahun yang tidak enak punya. Oke. Kita sistem kita pakai aplikasi akan terbaca mulai tahun sekian dia tunggak tidak bayar. Makanya kita mulai urep pelan-pelan dengan potong dia punya TPP. Memang banyak yang tidak setuju, yang protes. Tapi biasanya yang protes itu yang memang jadi penghindar pajak. Iya. Cuman saya selalu katakan bahwa kita ini aparatur sipil negara yang harus menjadi suri teladan dan contoh yang baik. Pak Kadis, Karena dalam sumpah jabatan kita itu sebagai ASN itu mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Iya, betul. Iya. Pak Kadis, tadi Pak Kadis bilang di angka seperti itu 56 miliar itu tunggakan pajak untuk 54 miliar. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan kembali itu? Ada yang memang sudah dapat tidak bisa pendapatan tertagih daerah. karena daluarsa. Oke. Ya. Nah, itu yang sedang kami siapkan untuk dilakukan penghapusan. Penghapusan. Ya. Dengan tata cara penghapusan berdasarkan peraturan daerah yang ada. Ya. Jadi yang sudah dianggap daluarsa di atas 5 tahun itu dihapus. Yang kemudian ada yang tidak bisa lagi karena dokumen penetapannya sudah tidak ada lagi. Ada yang objeknya sudah tidak ada. Oke. Adanya subjeknya sudah tidak ada, tidak tahu alamatnya. Ya. Ada juga yang berada di tanah kawasan hutan yang tidak ada orang kuasa tapi diterbitkan pajak. Ada juga yang nama subjeknya Mr. X. Mr. itu siapa yang mau tagih? Karena dia bukan subjek hukum yang diminta pertanggungjawaban hukum. Iya. Namanya sudah Mr. X, orang tidak bisa diidentifikasi, yang tidak bisa diminta pertanggungjawaban hukum kan? Iya. Maka itu harus dikeluarkan, dihapus, supaya jangan tiap tahun terbawa terus tunggakan itu yang tidak beralasan menurut hukum menurut saya.
Nah, itu yang harus sementara kami validasi. Kalau misalnya itu divalidasi semua, berarti angkanya tidak sebesar itu Pak Kades. Angkanya turun kurang lebih sekitar 2-3 miliar. 2 sampai oke. Ya. 2-3 miliar. Itu yang sedang kita lakukan itu. Ya, mudah-mudahan dalam tahun ini bisa selesai. Saya juga baru 27 hari. Oke. Pak Kades, tadi salah satu yang besar juga adalah pajak yang mungkin dikenal masyarakat adalah pajak penerangan jalan, Ya, termasuk betul. yang besar. Yang nomenklatur lamanya. Nomenklatur lamanya itu. Nah, itu besarannya berapa tuh Pak Kades? Kemudian ini kan kalau kita lihat masyarakat terutama di perkotaan Pak Kades, mereka selalu ngeluh tuh begini di media sosial. Mereka nih beli pulsa listrik dan segala macam. Kemudian dipotong pajak secara langsung, tapi nyaris mereka tidak mendapatkan penerangan jalan secara maksimal. Apakah ini ada masalah di mana ini Pak Kades? Kan pajak penerangan jalan itu tidak secara otomatis 100% untuk diberikan penerangan kepada mereka yang menggunakan, tapi dipakai untuk sebagian pembangunan lain. Ya, ya. Tapi salah satunya adalah penataan kota, lampu-lampu jalan dan sebagainya. Itu yang sedang berjalan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pajak penerangan itu sebuah kewajiban kalau kita menggunakan jasa listrik yang dihasilkan oleh PLN. Jadi PLN sebagai penghasil listrik, kita menggunakan jasa itu, lalu kita menggunakan sebagai alat penerangan. Maka jasa itu menjadi kewajiban yang harus dibayar kepada negara. Ya. Memang besarnya kurang lebih itu satu bulan rata-rata 800-an juta sampai dengan 820-an juta. Satu bulan. Satu bulan. Dia di Sika ini tidak ada tren sangat meningkat naik. Kenapa itu Pak Kades? Karena tidak ada event yang besar-besaran. Oke. Dia akan naik sekitar 10 jutaan itu di event bulan Juli ke atas sampai Oktober. Karena itu ada musim pesta waktu itu. Oh iya iya. Lostrom dan sebagainya. Makanya saya selalu bilang, kalau pemerintah dan Bapak Uskup itu menyatakan membatasi pesta, dampak yang diterima adalah listriknya turun atau stuck saja. Lalu kalau pemerintah gencar menyatakan bahwa kita mesti hemat energi, maka listrik juga akan turun pajaknya. Jadi sebenarnya gereja tidak boleh melarang Pak Kades? Boleh, tapi menurut saya orang menyelenggarakan pesta harus berdasarkan Kemampuan, iya. Ya, dia mampu bayar pajak listriknya atau bayar listriknya, mampu punya bahan-bahan yang disiapkan untuk pesta, dia sudah persiapkan dari jauh hari, babi sudah ada, tidak ngelotot tentang punya babi lalu pinjam dan sebagainya. Kita kan pengalamannya seperti itu, banyak yang bikin pesta tapi tidak ada mempersiapkan pesta, jadi utang punya utang, mengharapkan orang datang ke tempat pesta bawa 2.000, padahal makan nasi padang 24.000. Lalu kita berharap nanti orang datang setelah pesta, kita hitung uang yang orang datang itu untuk bayar utang-utang, kan akhirnya juga tekor kan. Betul. Mestinya boleh pesta tapi selenggarakan yang di tempat-tempat baik. Jadi kenaikan pajak yang dulu kita kenal dengan pajak penerangan jalan itu di bulan Juni Pak Kades ya? Ya, di tren yang saya baca waktu lihat data itu di trennya bulan Juni ke atas, tapi naiknya tidak signifikan. Tidak signifikan. Kenapa? Karena tidak pernah event besar yang menggunakan listrik besar. Ya. Karena listrik yang digunakan pemerintah, kantor-kantor pemerintah tidak membayar pajak, tidak dikenakan pajak. Betul. Hanya masyarakat dan lembaga swasta yang dikenakan pajak. Itu dalam aturan dikecualikan. Jadi Pak Kades, untuk meningkatkan pajak tadi, yang terutama yang kita umum pajak listrik tadi, mau tidak mau memang event-event ini harus didorong untuk makin banyak. Eventnya harus besar, mendatangkan orang luar banyak. Ya. Kalau orang luar datang pasti dia lapar, dia cari makan. Nah, warung-warung akan hidup, ya, ekonomi hidup, pajak juga naik. Iya. Orang menggunakan pihak ketiga sebagai event, sebagai sponsor, dia pasang iklan-iklan, kita dapat pajak iklan. Betul. Tapi kalau tidak, adem-adem macam sekarang, kita ini kan saya selalu bilang di teman-teman, kita mungkin selama ini jadi paranormal pendapatan. Akhirnya karena sudah banyak para, tidak akan normal. Paranormal pendapatan? Iya, karena menghayalkan sesuatu yang kita tidak pernah buat dan capai itu. Mestinya kita menghayalkan itu, real dan konkret kita laksanakan. Yang kita hayalkan itu adalah potensi pendapatan tadi? Kita menghayalkan misalnya pajak hotel, kita menghayalkan semua hotel yang terisi penuh. Maka kita akan dapatkan ini. Itu yang kita tetapkan sebagai target. Iya, iya. Sementara tidak diciptakan event yang orang untuk datang nginap di Maumere dengan lama menginapnya. Lalu akhirnya pengusaha hotel ketika turun tangan bilang, kami tamu kosong Pak, tunggu Labuan Bajo dulu. Coba. Oke. Ini mesti harus menjadi bahan pertimbangan pemikiran semua orang. Betul. Pihak swasta, yang pengelola travel and tour, karena mereka akan bergerak.
Itu mereka harus mendatangkan orang untuk datang ke Momere. Yang kedua, dengan volume penerbangan kita yang semakin hari semakin menyusahkan ya. dan nilai tipuannya semakin besar, bagaimana orang bisa datang ke Momere? Itu sangat berpengaruh pada pajak daerah. Lalu pekerjaan berikut adalah bagaimana kita menarik investasi masuk ke Momere. Kalau ada investor masuk, satu desa dia bayar pajak mineral bukan logam, dia akan bayar pajak, dia peroleh hak atas tanah. Dia juga kalau punya usaha tenan bagaimana, dia pasti akan bayar pada listrik. Dia juga akan menggunakan listrik. Jadi ada effortnya, ada dampak yang sangat banyak terhadap pendapatan daerah. Tapi kalau investornya tidak ada orang mau ke Momere. Tapi kita punya potensi ada, betul potensi ada, realisasi tercapai tidak. Kenapa? Kita tidak bergerak sama sekali. Barang pendapat itu ada di hulu. Ya, ada di hilir. Ada di hilir. Hulunya itu adalah semua OPD pasti bergerak. Saya sampai kelakar di kantor bilang begini, ini jangan Joseph Benyamin jadi kepala badan. Ya, Santu Mikael datang pun tidak mungkin realisasinya begini. Oke. Tapi miris sebenarnya Pak Kades ya? Iya, kita mencita-citakan hebat, memimpikan yang hebat, tapi implementasi mimpinya apa? Iya, betul. Itu harus diwujudkan. Nah, Pak Kades, kalau Pak Kades lihat misalnya setiap kali rapat di DPR misalnya, Dinas Pendapatan, Badan Pendapatan Daerah dituntut untuk menaikkan pendapatan daerah. Mereka melihat bahwa target pendapatan daerah tinggi, realisasinya kurang, minta digenjot terus. Sejauh ini Pak Kades lihat dukungan dari lembaga DPRD bagaimana nih? DPRD kan memang fungsinya kontrol. Oke. Ya dia kontrol benar atau tidak, ya dia kontrol. Itu DPRD. Kan memang dia ditugaskan untuk mengontrol dan untuk bersuara, berbicara bahwa yang tidak benar dia masih bicara. Nah, sekarang kan pemerintah masih dan DPR itu sepakat dulu. Kita mau bikin event apa, membuat apa sehingga pajak ini naik, pendapatan ini naik. Itu paling penting sebenarnya. Jadi Pak Kades, swasta, dunia usaha, pemerintah mesti duduk bersama. Harus duduk bersama, kolaborasi untuk membicarakan ini. Dampak terakhirnya adalah kalau kita semua sepakat itu PAD pasti naik. Betul. Kalau tidak, ya begini saja. Saat ini PAD kita berapa nih Pak Kades? Kita sekarang targetnya 35 miliar pajak. Target. Kalau PAD seluruh 100 miliar lebih ya. Ya. Nah, kalau misalnya target 30 miliar ini, kami baru posisi sekarang baru yang sesuai dengan bukti setoran itu baru 23%. 23%. Saya masuk pertama terima barang pendapatan 8%. Di 27-28 hari yang sekarang saya bertugas itu sudah naik signifikan berarti Pak Kades. Karena gencar kita lakukan pendekatan kepada semua, turun terus setiap hari. Hari ini juga ada tim yang turun, saya bentuk 3 tim. Ya, ini juga saya sementara merancang setiap orang di badan pendapatan itu punya tanggung jawab di objek pajak masing-masing. Mulai penetapan sampai dengan penagihan. Jadi tiap minggu itu dilakukan evaluasi. Itu contohnya bagaimana? Contoh Pak Kades? Misalnya saya dengan Mario misalnya. Saya dengan Mario teman-teman kru ini ya. Saya beri tugas kamu di jenis pajak ini di hotel. Kalau hotel yang ada di Kecamatan Alok Timur itu kamu punya tugas. Rumah makan di Alok Timur kamu punya tugas. Jadi ketika ada kredit di hotel itu kamu yang saya turunkan, kamu harus mampu menyelesaikan. Oke. Kalau ada tunggakan kamu harus turun tagih dan buat langkah supaya ini bisa terurai. Selama ini kan nyebar aja. Jadi kadang-kadang kan saya selalu bilang kita turunkan anggota itu misalnya masuk satu rumah makan itu 5 orang. Ngapain? Semua tempat kursi di rumah makan itu didudukin semua. Orang tidak akan datang makan karena kita sudah duduk. Kelihatannya macam intimidasi berarti. Lah gerombolan, ngapain jadi gerombolan di rumah makan? Ya. Lebih baik 2-3 orang tapi bermanfaat dan efektif. Itu yang sedang saya benahin pelan-pelan. Dan memang sistem kerja ini mesti diatur secara baik lah. Teman-teman itu punya kemauan sebenarnya. Cuman pengaturan dari seorang pimpin itu hampir tidak ada. Jadi memanage sebuah organisasi itu masih butuh strategi dan butuh evaluasi. Kalau tidak agak susah nanti. Pak Kades, ini kan baru 27 hari nih menjadi kepala Badan Pendapatan Daerah. Kami dapat informasi sudah banyak inovasi, kurang lebih ada 4 inovasi. Pak Kades bisa cerita inovasi apa saja yang dibuat? Pertama, selama ini kan tidak pernah dilakukan launching pajak. Ya. Untuk saya menggunakan istilah membayar pajak dimulai dari ASN dan aparatur desa. Oke. Kita masih harus jadi contoh.
Ya, kita harus jadi contoh untuk masyarakat bahwa seluruh aparat pemerintah baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa wajib dia menjalankan tugas, wajib melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dia lunas dulu baru pitagih di masyarakat, jangan tidak lunas pitagih masyarakat sudah lunaskan. Itu kan contoh tidak baik. Yang kedua, saya melonsing mobil pelayanan keliling. Memang mobil bekas ya, mobil yang sudah terduduk, rusak sudah 5 tahun, sudah dipindahkan dari aset daerah ke aset lain yang akan dihapus. Iya. Saya melihat ada potensinya. Sudah, saya dengan keberanian kita perbaiki itu mobil. Saya panggil montirnya datang kerja 2 minggu selesai. Saya sudah, daripada keluar uang lagi banyak-banyak, untuk sementara kita bikin stiker saja. Tempel saja itu mobil menjadi mobil pelayanan. Nah, itu yang maksud agar ketika mobil itu bergerak ke desa itu, selain sosialisasi soal pajaknya, masyarakat juga diundang untuk membayar di mobil itu. Karena pengalamannya banyak, orang masyarakat sudah bayar di desa, di juru pungutnya, di kelurahannya, uangnya mereka tidak setor kepada pendapatan Oleh si juru pungut desa ini. iya. Oke. Nah, di data kami tetap dianggap sebagai tunggakan, tapi dia dikasih tanda setoran. Maka saya selalu bilang, saya ini kan mau supaya sesuatu bergerak berdasarkan aturan. Kalau kamu menganggap bahwa selama ini terjadi penggelapan pajak, buat laporan ke saya supaya saya minta polisi atau inspektor periksa yang bersangkutan. Betul. Karena saya tidak bisa kamu mengeluh lalu saya bilang diperiksa, bukti tidak ada. Mulai minimal ada surat keberatan, bukti tanda setoran bahwa kamu tetap ditagih. Lalu ada data yang kepada kami bahwa kamu masih tunggak. Dengan dasar itu orang yang bersangkutan diperiksa loh. Oke. Ya. Saya selalu bilang memang soal pajak ini banyak orang tidak jujur. Betul. Zaman Tanya sedang 12 muridnya saja ada kisah tidak jujur. Apalagi yang sekarang. Apalagi yang contohnya kita tidak lihat. Ya kan? Makanya masih harus kita membuka diri untuk terbuka, jujur. Maka kalau misalnya pengusaha-pengusaha besar itu pada umumnya mereka sebagai wajib pajak yang jujur mungkin, atau ada indikasi-indikasi lain juga? Kalau indikasi lain sih tidak. Hanya saja kadang-kadang menjadi penghindar. Penghindar. Ya, jadi bayar tapi masih tunggu waktu dulu gitu kan. Ya. Saya selama jadi kepala badan pendapatan, saya sudah sampaikan ke teman-teman, saya ini ditugaskan dalam sumpah jabatan itu untuk meningkatkan pendapatan. Jadi tidak ada keputusan pengurangan pendapatan. Karena itu saya akan melanggar sumpah jabatan. Meningkatkan Jadi, pendapatan. permohonan untuk mengurangi pajak pasti saya tidak akan layanin. Karena itu bertentangan dengan sumpah jabatan saya. Dan itu saya sampaikan dalam rapat Pak Bupati begitu. Minta maaf kalau ada pengusaha, kalau ada pihak ketiga yang minta supaya dikurangi pajak, saya tidak akan kurangin. Dengan alasan apapun. Kecuali ada bukti-bukti secara hukum jelas minimal 2 bukti. Ya. Kalau tidak, yang memperkuat saya untuk membuat keputusan pengurangan. Tapi kalau misalnya di alasan dia anak sekolah kan jadi kewajiban untuk Anda membiayai, bukan untuk mengurangi pajak. Atau karena anak mau sambut baru, ngapain saya kasih anak sambut baru mengurangi ke pajak? Oke. Ya. Yang saya bisa kurangi dan hapus misalnya Anda pilot melalui putusan pengadilan. Ya, wajib pajak sudah tidak ketahui alamatnya, itu mungkin kita bisa kurangin. Tapi kalau dia beli tanah 200 juta lalu diminta supaya BPHTB-nya kita kurangi, ngapain? Dan itu selama saya kepala pendapatan tidak akan dikurangi. Apalagi yang hasil penelitian kita orang itu mampu. Ya. Kalau orang tidak mampu itu harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu, daftar kakak miskin, atau kakak masuk dalam kategori keluarga ekstrim. Iya. Miskin ekstrim gitu. Itu baru kakak tidak mampu. Tapi kalau dia pegawai, masa mau dikurangi? Atau beli tanah 200 juta kok mau bayar pajak disuruh kurangin? Saya tidak akan kurangi. Karena saya itu melanggar sumpah jabatan. Sejauh ini sudah ada yang ke kantor? Banyak yang saya tolak. Oke. Karena saya tolak itu makanya pendapatan sudah 23% itu Pak. Oke. Kalau semakin banyak ditolak semakin besar ya? Makin besar Pak. Dan itu memang saya dilantik untuk meningkatkan pendapatan, untuk mengurangi pendapatan. Oke. Pak Kadis, ada satu terobosan juga website untuk badan pendapatan. Ya. Itu apa itu fitur-fiturnya, dan untuk objek pajak sendiri atau wajib pajak sendiri apa Itu manfaatnya? untuk semua jenis pajak dia bisa diakses, terutama pajak PBB 2. Ya. Jadi masyarakat bisa akses website itu untuk melihat memasukkan NOP-nya untuk melihat dia punya tunggakan tahun berapa.
Kalau dia sudah lunas, dia akan terbaca lunas. Kalau dia masih tunggakan, lunas. Bisa juga mengupset keluarganya, nama keluarganya dan sebagainya. Itu dia bisa akses di website itu. Kapan jatuh tempo pajaknya, berapa dendanya, dia bisa tahu. Oke. Ya, bisa tahu. Nah, itu yang kita salah satu strategi yang kita lakukan untuk mempermudah masyarakat untuk bisa melakukan update data secara baik. Ada lagi Pak Kades terobosan? Yang terakhir itu saya menggagas pemberlakuan voucher parkir. Voucher parkir, oke. Nah, jadi kenapa ini menjadi sebuah hal yang baru? Memang di Indonesia baru Maumere dan Surabaya sebenarnya. Yang pertama itu Surabaya pada tanggal 20 Februari itu diselenggarakan. Baru Maumere dan Surabaya? Ya, sekarang di Kabupaten Sika kita selenggarakan. Kita akan mulai berlaku voucher itu mulai 1 Juni ya. Sekarang sedang dalam proses pencetakan voucher. Jadi voucher itu dicetak dengan tiga bagian. Bagian pertama itu akan diserahkan ke juri parkir. Bagian kedua diberikan kepada pengguna jasa parkir. Bagian ketiga oleh Dinas Perhubungan. Voucher itu dicetak oleh Badan Pendapatan, diserahkan ke Dinas Perhubungan untuk dijual. Langkah pertama adalah untuk memasarkan voucher ini atau untuk apa istilahnya? Membiasakan masyarakat itu kita lakukan strategi dengan mewajibkan pada seluruh ASN lingkup pemerintah daerah wajib membeli voucher parkir. Jadi dia parkir di tepi jalan umum tidak perlu membayar uang tunai karena dia sudah punya voucher. Voucher itu. Jadi tinggal dia kalau dia parkir, pengguna parkirnya dia akan merobek satu bagian voucher untuk jukirnya, dia serahkan ke jukir. Oke. Jukir akan membawa potongan itu ke Dinas Perhubungan. Nanti pada saat Dinas Perhubungan dia akan scan barcode voucher itu, di Badan Pendapatan akan baca voucher ini sudah transaksi. Jadi jukir tidak pegang uang lagi ini. Jukir tidak boleh tembung, dan itu kami akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember. Oke. Setelah 2025 semua karcis kami tidak cetak lagi, kami cetak voucher semua. Voucher saja. Satu strateginya adalah meminimalisir kebocoran parkir. Oke. Yang kedua meningkatkan pendapatan daerah. Dan yang ketiga adalah melakukan transaksi non tunai. Lebih baik dia non tunai daripada tunai. Karena sekarang kan misalnya kalau bawa parkir di tepi jalan umum di pertokoan, kalau Anda kasih 1.000 dia bilang terima kasih Pak, kasih 1.000 tidak ada. 1.000-nya untuk dia. 1.000-nya untuk dia, betul. Ya. Atau dia kasih 5.000, Anda parkir dia bilang Pak uang kecil tidak ada, terima kasih. Lebih baik Anda beli voucher dan kasih voucher saja ke dia. Insentifnya sudah dihargai dengan dia mengklaim insentif. Jadi kalau voucher itu hilang, dia tidak dapat insentif. Tapi pemerintah dapatkan nilai 200.000 itu, 22.000 itu, karena orang yang menggunakan itu sudah membeli duluan. Oke. Dan itu akan dijual oleh Dinas Perhubungan, baik melalui kepada dinas-dinas. Kita juga akan bertemu dengan seluruh pimpinan lembaga swasta, BUMN, BUMD, untuk mewajibkan bahwa mereka juga wajib beli voucher, termasuk juga masyarakat. Sehingga suatu saat kita akan hentikan karcis biasa dan semua masyarakat wajib beli voucher saja. Ada harganya Pak Kades berapa? Harganya sudah perda yang roda 4 2.000, roda 2 2.000, ya. Roda 4 4.000, roda 6 dan trek itu 5.000. Oke. Implementasinya mulai 1 Juni ini. Rencana 1 Juni ini sudah di launching, kami sedang cetak vouchernya. 1 Juni kita sudah menjalankan voucher. Dan jukir juga sudah disosialisasikan. Mereka pada prinsipnya siap. Oke. Berarti ini ada target besar juga Pak Kades untuk peningkatan pendapatan dari jasa parkir. Memang ini. selama ini untuk jasa parkir tepi jalan umum kan targetnya sekitar 400-500 juta, tapi realisasi hanya 200-300 juta. Hitungan kami dengan kalangan ASN semua saja di lingkup pemerintah daerah itu kurang lebih sudah 1,8 miliar. Hitungannya kalau voucher itu berlaku secara efektif dan semua pegawai ambil, artinya dia naik signifikan sekali. sangat sudah bisa 3 kali lipat. 3 kali lipat kenaikan. 300%. Oke. Kalau berjalan optimal. Kalau seluruh masyarakat kompetisi punya voucher, dia akan lebih naik lagi. Oke. Dan kami sudah berupaya masyarakat semua harus menggunakan voucher. Kenapa? Karena berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan cara membayar retribusi dan parkir yang tidak bocor ke saku orang lain, tapi masuk ke daerah, itu Anda turut serta membangun daerah. Turut serta membangun daerah. Sudah disosialisasikan juga ini Pak Kades? Semua ASN, semua sudah selesai, guru-guru tingkat SD, SMP, PAUD sudah sosialisasi. Sementara dibicarakan waktu dengan semua tenaga medis,
Kemudian saya juga sudah bersurat melalui Pak Bupati sudah bersurat ke Kadis Pendidikan Kebudayaan Provinsi Tenggara Timur. Juga kita sudah bersurat untuk minta waktu untuk bertemu dengan para guru. Kita juga akan bertemu dengan seluruh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, karyawan rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah daerah. Sehingga kalau semua lembaga dan masyarakat dan karyawan kita sosialisasi, karena yang punya kendaraan kan mereka, masyarakat kan satu dua, termasuk nanti kami turun ke desa dan kecamatan agar orang desa datang ke kota beli voucher saya. Nanti di setiap toko juga kita siapkan voucher untuk mereka beli. Jadi masuk dalam toko, belanja untuk parkirnya, ambil vouchernya, beli vouchernya 2.000, bawa kasih di petugas parkir. Jadi di toko-toko juga nanti akan semacam menjual itu voucher itu. Disiapkan untuk mereka menjual. Dalam pendataan Badan Pendapatan Daerah ada berapa titik parkir ini? Yang memang sudah ditargetkan, yang sudah existing dan yang existing sekarang sekitar 15-an titik parkir. 15 titik parkir. Memang mesti diperluas. Sekarang kita sebentar diskusikan di Jalan Negara. Banyak Jalan Negara kan belum, teman-teman kan mesti akan memberikan titik parkir. Betul. Padahal kan juga orang pungut Jalan Negara. Nah itu masih ditaruh titik parkir. Tidak ada kaitan dengan kemenangan penetapan jalan. Tidak ada kaitan. Karena itu kota-kota besar juga bisa, Jalan Negara bisa dipakai untuk area parkir. Yang penting kan tugasnya pengaturan parkir di bangunan kan dengan maksud agar kemacetan lalu lintas bisa terurai, kesemerawutan lalu lintas bisa terjaga dengan baik. Orang parkir dengan rapi, itu tugasnya ada jukir tadi. Bukan mereka tugasnya hanya mungut, mengatur pengaturan lalu lintasnya, mengatur pengaturan kendaraannya. Betul. Pak Kadis, dengan sejumlah terobosan tadi, dengan target peningkatan, apakah ini memang ada tugas tertentu yang dibebankan oleh Pak penjabat Bupati ketika melantik Bapak sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah? Ya, harapannya adalah PAD meningkat. Makanya saya bilang tadi benar, tugas saya adalah meningkatkan PAD sesuai dengan janji dan sumpah jabatan. Tapi saya tidak bisa bergerak sendiri. Betul. Harus keterlibatan semua pihak. Ya, termasuk semua dinas badan itu harus terlibat langsung, seluruh ASN harus terlibat, dan semua komponen masyarakat mesti terlibat, termasuk pihak swasta. Karena saya itu hanya ada di ujungnya saja. Ketika semua terselenggara dengan baik, dampaknya pendapatan itu naik, dan saya menjadi koordinator pengumpul pendapatan. Iya. Nah, Pak Kadis, implementasinya itu dengan kesiapan-kesiapan dari personel Badan Pendapatan Daerah sejauh ini bagaimana? Menerima ada beberapa terobosan dan inovasi. Kalau teman-teman yang sekarang mau tidak mau harus terima, karena ini kan masinis baru. Iya, betul. Kereta akan tetap jalan dengan masinis barunya. Iya. Kalau misalnya tidak terima, ya pasti akan keluar dari kereta. Betul, persis. Itu prinsipnya begitu. Saya selalu katakan, saya adalah matahari baru di sini. Kalau tidak mau keluar, ya cari kegelapan. Jadi begitu. Jadi memang saya sangat mengharapkan dukungan semua pihak. Nah, kekuatan personel internal berapa nih Pak Kadis? Kami ada 50 orang lebih ya. Sumber daya. Salah satu kendala saya adalah law enforcement itu tidak bisa dijalankan. Penegakan hukum tidak bisa dijalankan. Kalau orang wajib pajak ngempleng, ya wajib pajak yang penghindar, yang tunggak, susah untuk dilakukan penegakan secara hukum melalui proses justisia. Kenapa? Saya memiliki kendala satu, saya tidak memiliki tenaga jurusita. Jurusita tidak ada. Saya tidak memiliki tenaga penilai. Saya tidak memiliki tenaga pengawas. Saya bilang sama Pak Bupati sama Ibu PJ Sekda, saya kalau boleh diberikan anak-anak muda yang mampu, satu mengoperasikan komputer, punya kemampuan pengetahuannya yang baik, menguasai, sehingga mereka bisa menerjemahkan apa yang menjadi ide dan gagasan saya. Nah, tidak mungkin kan saya pegang komputer gitu kan, atau laptop. Saya kan hanya mau mengatur gagasan ide, saya mengoreksi itu, memperbaiki dan untuk diimplementasikan. Nah, saya butuh personil. Misalnya kita belum sampai pada tingkat penyitaan. Kalau orang tunggak pajak dan sebagainya, karena jurusitanya belum ada. Syarat itu kan umurnya maksimal 35 tahun. Saya punya di sana kan sudah banyak afternya. Sudah ya masa-masa pensiun lah. Nah, saya selalu bilang begini, ini sama dengan kita mau berperang kan? Pergi berperang tapi yang ditempatkan itu asam urat. Stroke.
Kan tidak bisa. Iya. Mesti yang gesit, punya kemampuan verbal yang bagus, Betul. berkomunikasi yang efektif begitu. Iya, betul. Tapi kalau misalnya wajib pajak marah satu kali langsung dia gugup, Dia gugup. tidak bisa berargumentasi, menjelaskan agak susah. Makanya saya minta kalau boleh itu diperkuat dengan personil yang mampu, yang punya kompetensi begitu. Berarti P3K yang baru, misalnya tuh ASN yang baru, belum ada yang melirik ke pendapatan daerah nih? Belum, makanya saya minta kalau boleh ada formasi itu tentang, kan minimal sarjana akuntansi, sarjana perpajakan, sarjana hukum, dan mereka yang menguasai teknologi. Karena kita ke depan tuh, saya berkeinginan suatu saat itu retribusi pasar pun kita akan lakukan retribusi. Jadi sistemnya orang pergi tagih tidak boleh lagi pakai uang. Jadi pakai sistem tap cash atau kris, ya. Iya, kris. Zaman sekarang udah zaman seperti bukan zaman Siti Nurbaya, zaman modern. Jadi dia makin hari dia harus makin cashless ya, Pak? Harus cashless, ya. Ini kan parkir ini kan saya berencana untuk kerjasama dengan ada bank, misalnya BNI atau BPD, supaya parkir itu dengan sistem cashless. Pegawai itu kan korpis sudah beli dengan ID card-nya dan sistem tap cash BNI. Betul. Nah, mungkin dana CSR-nya bank itu dipakai untuk beli alat, misalnya merchant, untuk kalau orang mau pergi parkir di Roxy misalnya, tidak usah dia bayar uang tunai di jukir, cukup pakai tap cash saja. Jadi dia top up uangnya, tap. Juru parkir dibekali dengan alat tap. Kita kartu tap cash-nya, jadi datang tempel aja. Di semua juru parkir dipakai itu. Jangan dikasih karcis, dikasih alat aja. Oke. Jadi orang datang tempel, uang sudah terbaca. Nah, itu yang nanti ke depan langkah yang akan saya lakukan. Ya. Ini termasuk salah satu terobosan besar Pak Kadis yang sedang dipikirkan. Iya. Pak Kadis, terakhir ini, apa pesan Pak Kadis, Pak Kaban kepada wajib pajak, badan maupun perseorangan di Kabupaten Sika? Saya menghimbau kepada seluruh wajib pajak untuk taat membayar pajak. Kenapa? Karena dengan membayar pajak Anda turut serta membangun kabupaten ini. Mencintai kabupaten dengan cara Anda sendiri atau dengan cara taat membayar pajak tepat waktu sehingga tidak dikenakan denda. Ya. Oke. Baik Pak Kadis, terima kasih untuk percakapannya. Terima kasih banyak. Informasinya banyak, kaya, Ya. dan kami harapkan ini bisa bermanfaat untuk sahabat Forespedia semuanya, bisa bermanfaat untuk para penonton nantinya. Demikian perbincangan hangat kami hari ini bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sika, Bapak Yos Benyamin. Kita doakan semoga semua upaya Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan PAD Sika dapat terlaksana dengan baik. Semoga tayangan wawancara ini juga bermanfaat bagi sahabat Forespedia semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mantap. Pak Kadis, kita minum dulu.